Di India, sebelum seseorang menikah, mereka akan mengalami masa-masa dalam tanda kutip diintip. Terkadang bahkan tanpa mereka sadari, ada badan detektif pranikah di India yang menyediakan layanan penyelidik swasta. Ada juga pemeriksa ludah. Mereka yang juga dikenal sebagai pendeteksi gangguan, menangkap dan mendenda warga yang membuang sampah atau meludah sembarangan di tempat umum. Satu profesi lain yang kemungkinan tidak bisa kamu temui di tempat lain adalah pembersih telinga. Proses mengeluarkan kotoran telinga membutuhkan sejumlah alat tradisional. Mereka tidak menggunakan cotton bud seperti yang biasa kita pakai. Alat mereka terdiri dari jarum baja, kapas, dan pinset. Ngeri! Pembersih telinga menggulung kapas di sekitar jarum baja sehingga terlihat mirip cotton bud. Lalu, telinga pelanggannya dibersihkan. Para pembersih telinga dapat ditemukan di tempat-tempat di pusat kota, di sekitar monumen, atau di pasar lokal. Saat ini, profesi mereka tergolong langka dan eksotis di India, meski dulunya sangat umum. Di sini, impianmu untuk meluncur di perosotan air dengan digaji mungkin bisa menjadi kenyataan. Profesi ini disebut penguji perosotan air, dan mereka ini harus mengecek apakah perosotan yang dicobanya aman dan seru. Biasanya, mereka bekerja di berbagai hotel dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pesawat untuk bepergian dari satu resor ke resor lainnya. Ada satu desa yang warganya tidak memasang kunci di pintu. Tak satupun rumah punya kunci di sana. Bahkan, toilet umumnya tidak dilengkapi kunci ataupun pintu, cuma ada tirai. Waduh, mungkin kedengarannya agak mengkhawatirkan, tapi nyatanya ini adalah salah satu tempat teraman di India. Warga setempat cuma menyandarkan tongkat kayu ke pintu untuk mengusir anjing liar agar tidak masuk rumah. Satu-satunya kantor polisi yang ada di sana baru dibuka pada tahun 2015 dan masih belum ada laporan apa-apa. Bahkan bank di sana tidak punya kunci dan secara resmi menjadi satu-satunya bank di dunia yang tidak pernah dikunci. Saat penduduk setempat keluar kota, mereka tidak meminta tetangga untuk menjaga rumah mereka dan tidak takut meninggalkan barang berharga, uang, dan perhiasan tanpa repot-repot disembunyikan. Hidangan vegetarian lumayan populer di India. Antara 15-30% populasi warga India adalah vegetarian. Beberapa orang cenderung hanya makan ikan dan tidak pernah makan hewan darat. Banyak jaringan makanan besar yang terkenal akan kelezatan hidangan dagingnya, bahkan menyediakan menu vegetarian baru khusus untuk India. Peralatan makan tidak terlalu penting bagi banyak masakan tradisional India. Menurut orang-orang di sana, kari yang menggugah selera akan terasa makin enak kalau dimakan pakai tangan. Mungkin perbedaannya sama seperti saat kita makan nasi padang memakai sendok dan memakai tangan. Jadi lapar. India juga punya banyak hidangan tradisional yang aneh, tapi ada satu makanan bernama... Oke, tolong baca sendiri saja ya. Sip, makanan ini terbuat dari kentang, bahan yang lumayan umum di makanan India. Bagian eksotisnya adalah kentang yang dipakai di hidangan ini sudah super tua, bahkan sudah busuk. Dan ada banyak bumbu tradisional di dalamnya. Ini baru lauknya ya, kamu masih harus memilih hidangan utamanya. Samosa adalah hidangan tradisional India lain yang terbuat dari kentang. Cara masaknya digoreng. Kalau kamu suka gula, jangan lupa berterima kasih kepada India ya. Gula pertama kali diekstrasi dan dimurnikan di India sekitar 2.500 tahun lalu. Kemudian, orang Tiongkok mengadaptasi teknik ini dan baru menyebar ke seluruh dunia. Barang lain yang juga dibuat pertama kali oleh India adalah sampo. Sampo versi mula-mula dibuat dari herba kering, minyak ekstrak, dan air. Sabun beri dan sabun kacang tersebar luas di India. Jadi, komponen ini sangat cocok untuk formula sampo. Mungkin karena sampo inilah, sebagian besar orang India punya rambut yang indah dan gaya rambut super keren. Di India, kamu juga bisa potong rambut menggunakan api. Namun, teknik ini belum tersebar luas, hanya satu tukang cukur yang rutin melakukannya. Pertama, dia menaburkan bubuk yang mudah terbakar ke rambutmu, lalu menyulutnya dan membakar rambutmu. Saat rambut terbakar, sang penata rambut membentuk gaya rambut pesananmu dengan bantuan dua sisir. Menurutnya, api membantu membentuk gaya rambut dengan tepat.
Dia juga mengklaim selalu kedatangan minimal 15 pelanggan setiap harinya untuk merasakan sensasi potongan rambut ini. Apa kamu penasaran ingin mencobanya? Kalau kamu suka pesta tradisional, silahkan kunjungi India kapanpun. Warga India punya sekitar 1000 festival dan acara berbeda. Mungkin saja kamu bisa menjadi orang pertama yang menginspirasi hari raya rambut gosong di sana. Tapi tenang, semua pesta lokal di sini sangat layak dilihat. Ada festival warna bernama Holi yang dirayakan untuk menandakan awal musim semi. Festival ini dimulai pada akhir Februari dan selesai pada bulan Maret. Festival ini melibatkan lempar-lemparan bubuk berwarna, jadi jangan pakai kaos putih barumu ke festival ini ya. Diwali adalah perayaan cahaya yang berlangsung selama 5 hari. Orang-orang saling memberi hadiah, biasanya berupa hidangan manis, serta menyalakan ribuan lilin dan lampu minyak. Tidak banyak negara lain yang punya perayaan unik seperti ini. India juga memegang banyak rekor dunia. Jam matahari terbesar di dunia terletak di kota Jaipur. Ini adalah menara setinggi 27 meter. Menara ini terbuat dari bebatuan poles dan bentuknya bagai mahakarya arsitektur. Bayangan jam matahari ini bergerak sekitar 6 cm per menit, jadi kamu bisa melihat menit per menitnya berlalu di sana. Setelah tertinggi, ada rekor terpanjang juga di India, yaitu kuku. Menurut rekor dunia Guinness, kuku jari terpanjang yang pernah ada dimiliki oleh seorang pria India. Panjangnya hampir sepanjang bus tingkat. Dia sudah memotongnya pada tahun 2018, tapi sebelum itu, total panjang semua kukunya sudah mencapai 9 meter. Ada juga rekor jumlah film yang diproduksi dalam setahun. Pada tahun 2018, ada 1.813 film baru yang dibuat di India. Saking banyaknya, kalau kamu ingin menonton semua film yang dibuat di India pada tahun 2018 dan menonton satu filmnya per hari, kamu masih akan menontonnya sampai memasuki tahun 2021. Pulau Sentinel Utara yang merupakan bagian dari India mungkin adalah salah satu tempat yang paling terpencil di dunia karena tidak ada yang bisa mengunjunginya. Orang asing tidak diterima di sana sebab penduduk lokalnya sangat tertutup dan selalu menolak kontak apapun dari luar. Tidak ada kapal yang diizinkan mendekat lebih dari jarak 8 km dan ada beberapa penjaga yang selalu berpatroli di area ini. Itu adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang belum tersentuh peradaban modern. Baru-baru ini, pulau itu dibuka untuk para peneliti, tapi wisatawan masih belum bisa mengunjunginya. Beberapa tahun lalu, 2 ekor katak dinikahkan di satu kota pesisir bernama Udupi. Tujuannya adalah mendorong curah hujan. Karena di sana terlalu panas, suhunya lebih dari 48 derajat Celcius. Kedua katak ini mengenakan pakaian unik untuk acara ini dan mempelai wanitanya bahkan punya cincin jari kaki. Kedua katak ini berbulan madu di Manapala dan dilepaskan di sana. Sayangnya, keduanya harus berpisah beberapa bulan kemudian karena penduduk setempat harus menghentikan hujan deras yang entah gimana turun segera setelah pernikahan mereka. Bukan cuma 4, tapi total ada 6 musim di India. Menurut kalender India Utara, Barat, dan Tengah, musim semi India jatuh pada bulan Maret dan April. Lalu diikuti oleh musim panas. Musim panas dimulai pada bulan Mei dan selesai pada bulan Juni. Ini juga salah satu musim pernikahan. Lalu datang musim muson alias musim hujan yang dimulai setelah titik balik matahari musim panas, biasanya pada bulan Juli dan berlangsung sepanjang Agustus. Setelah itu datang musim gugur yang membentang dari akhir September sampai pertengahan November. Setelah musim gugur, ada pramusim dingin. Musim dingin yang sebenarnya baru dimulai pada bulan Januari dan berlangsung sampai Februari. Bahkan, masih ada banyak kalender lain di India, tapi semuanya punya 6 musim dengan perbedaan waktu yang tipis. Ukuran patung persatuan sebenarnya 2 kali lebih tinggi dari patung Liberty, yaitu 182 meter. Patung ini baru dibuka untuk umum sekitar 2 tahun lalu, tepatnya tahun 2018.
Patung itu terdiri dari 5 bagian, tapi hanya 3 bagian yang bisa diakses oleh pengunjung. Bagian pertama dimulai dari dasar patung yang berakhir di tulang kering. Zona ini terdiri dari 3 tingkat yang mencakup area pameran, taman, dan museum. Bagian kedua naik sampai paha sang patung, dan bagian ketiga dilengkapi tempat melihat pemandangan dari ketinggian 150 meter. Bagian keempat adalah area perawatan dan pengunjung tidak bisa naik ke sana. Terakhir, yang kelima terdiri dari bahu dan kepala. Dalam 11 hari pertama pembukaannya, hampir 130.000 wisatawan datang untuk melihat patung kolosal ini. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah populasi kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Apa warga Bukit Tinggi juga akan dibuat kagum oleh ketinggian patung ini? Kalau kamu orang Bukit Tinggi, absen di kolom komentar ya.